Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berlanjut ke pemateri, saya akan membacakan CV pemateri kajian pada malam hari ini. Nama lengkap Mulyadi SAG, lahir di Cirebon pada tanggal 10 September 1970, alamat Cibenying, RT 22 RW 08, jenis kelamin laki-laki, status menikah, pekerjaan PNS, anak 5, pendidikan formal S1, pengalaman kerja yakni pengajar TK pada tahun 1992 sampai 1994 dan honorer di SMP Sumber tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 dan honorer di MTS Al-Wahdah Sumber yakni tahun 1995 sampai 1998 dan di SMA Negeri 1 Cipendei Subang sampai sekarang, dan pada tahun 2019 pengabdian di masyarakat dan sebagai pengajar di Masjid Al-Amanah sampai sekarang. Kalau begitu, langsung saja kita lanjut ke acara kajian yang akan disampaikan oleh Pak Mulyadi dengan tema 6 sifat sahabat radhiyallahu anhum. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirah rahimakumullah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang ciptakan alam semesta beserta isinya, yang menguasai, yang menjaga, yang memelihara alam semesta beserta isinya, yang menjamin rizki seluruh makhluknya sampai detik ini, masih takdirkan kita hidup, masih takdirkan kita sehat, masih takdirkan memiliki banyak waktu luang. Kita hidup di atas buminya, di bawah kolong langitnya, makan minum dari rezekinya. Tapi harus kita sadari bahwa keberadaan kita di dunia ini tidak akan lama. Maka ungkapan rasa syukur kita hendaknya dasari oleh rasa malu kita kalau kita tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah, malu kalau bermaksiat kepada Allah. Dengan dasar rasa malu tersebut kita terus berniat, bertekad, berusaha untuk menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tiada terhitung banyaknya, yang tiada ternilai harganya. Sehingga dengan ungkapan rasa syukur melalui niat, tekad dan usaha menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihantarkan husnul khotimah, akhir hayat mampu
membawa keyakinan kepada Allah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, tabi'innya, serta semua orang yang mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Ini sebutannya, nyebutnya apa ini? Sahabat masjid yang dirahmati Allah, baik yang hadir maupun yang mengudara gitu ya. Kita sering diingatkan, terutama yang di SMA Negeri 1 Cipende ya, setiap hari Senin kita diingatkan dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 28. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, masih ingat Hani? Ya Allah, pemilik kekuasaan, Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Nah, dari ayat itu kita diingatkan bahwa kemuliaan, kesuksesan, kejayaan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting untuk kita tahu, kita pahami, dan kita tanamkan kesadaran tersebut ke dalam diri kita, supaya arah hidup kita ini jelas. Usaha yang kita lakukan agar kita meraih kesuksesan dan kejayaan itu jelas ini. Jadi kesuksesan kejayaan manusia di dunia dan di akhirat itu ada dalam genggaman Allah. Pertanyaannya, lalu Allah letakkan di mana? Nah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kejayaan, kesuksesan ya manusia Allah letakkan hanya dalam amal agama yang sempurna, sejauh mana kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Disitulah Allah letakkan kesuksesan, kejayaan manusia. Lalu pertanyaannya lagi, siapakah yang telah mampu mengamalkan amal agama secara sempurna? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah pilih para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sebagai generasi
yang telah diridhoi oleh Allah dan mampu mengamalkan amal agama secara sempurna karena digembleng langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka para sahabat radhiyallahu anhum mampu mengamalkan agama secara sempurna? Karena mereka telah berkorban di jalan Allah untuk menanamkan sifat-sifat mulia dalam dirinya, yaitu satu, yakin kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, sholat khusu wal khudu. Yang ketiga, ilmu ma'az zikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tashihun niat. Dan yang keenam, dakwah wa tabligh. Nah, karena keenam sifat itulah berdasarkan kesimpulan ulama, para masyayikh yang berkecimpung dalam dunia dakwah, karena 6 sifat itulah mereka mudah mengamalkan amal agama dengan sempurna, sehingga Allah ridho kepada mereka. Mereka sukses dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Maka kalau kita ingin sukses, ingin jaya dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai apapun, maka kita bisa mengupayakan agar keenam sifat tersebut tertanam dalam diri kita. Sehingga apabila keenam sifat itu tertanam dalam diri kita, maka kita pun akan diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan amal agama secara sempurna seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, kita dalam kesempatan ini tidak mungkin membicarakan enamnya sifat para sahabat radhiyallahu anhum tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mengkaji sifat yang pertama, yakni yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, yang sudah kita ketahui artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang maksudnya adalah mengeluarkan keyakinan dari hati kita kepada makhluk dan mengisi hanya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahannya adalah apakah kita betul-betul yakin hanya kepada Allah? Makhluk itu tidak memiliki kekuasaan untuk mendatangkan manfaat atau madorot itu. Yang mampu mendatangkan manfaat atau madorot hanya Allah. Dan makhluk bisa mendatangkan manfaat dan madorot dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
Muhammadur Rasulullah. Ya. Yang sama-sama kita ketahui artinya adalah Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Maksudnya adalah bahwa untuk mendapatkan kesuksesan, kejayaan di dalam kita menjalani kehidupan ini, tidak ada cara lain kecuali mengikuti cara Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu arti dan maksud daripada yakin dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam surat Fusilat kalau nggak salah ya. Kita lihat bersama ini. Dalam surat apa? Fusilat apa Sob? Ya. Yang bunyinya begini. Firman Allahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat apa itu? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia meneguhkan pendiriannya, istiqomah, tetap menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, dan turun malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberi kabar gembira dengan surga yang Allah janjikan. Ketika kita bisa istiqomah, terus mempertahankan keyakinan bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang mampu mendatangkan manfaat dan madarat hanya Allah, makhluk tidak bisa, dan itu mengisi hati kita, maka Allah akan tanamkan dalam diri kita tiada rasa khawatir, tiada rasa takut, tiada kesedihan. Cuman permasalahannya kita sering dihinggapi rasa takut, rasa khawatir karena makhluk. Ketika kita tidak punya uang, tidak pegang uang, timbul kekhawatiran, timbul keresahan, ya. Ketika Anda terjun fisabilillah, ya,
berjuang di jalan Allah dengan membimbing anak-anak, ngaji, menanamkan keimanan, ya. Sering pula dihinggapi rasa khawatir karena belum mendapatkan pekerjaan, ya. Nah, itu tandanya bahwa kita ini belum istiqomah di dalam mengimani kalau Allah adalah Tuhan kita. Nah, bagaimana supaya keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tertanam dalam diri kita? Nah, orang-orang tua kita, guru-guru kita memberikan tips cara bagaimana supaya yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tertanam dalam diri kita. Maka yang pertama adalah kita dakwakan terus, kita bicarakan terus keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita zikirkan terus, jangan sampai kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita agar berzikir sebanyak-banyaknya. Iman kita ini naik turun, makanya harus senantiasa diperbarui. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu ya Rasulullah? Bikasroti qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu akan jadi pembersih. Kemudian kita juga banyak-banyak membicarakan, ya, dengan membentuk halaqah-halaqah, ya, majlis-majlis taklim seperti ini dihidupkan di masjid dan di rumah. Di masjid setiap hari kita taklim, terus membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, besaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di rumah pun gitu, kita buat majlis. Sayangnya jarang ya, di rumah kita membuat majlis, jarang gitu. Padahal penting kita untuk membuat majlis di rumah. Karena kalau kita lihat, ya, surat Luqman ayat 13, ya, bagaimana kita mendidik diri, mendidik istri dan anak kita, ya, lewat pesan surat Luqman ayat 13 ini. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata wa huwa ya'iduhu, ya, manakala dia memberi nasihat, memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya, ya, syirik merupakan kezoliman yang sangat besar, ya. Maka untuk menanamkan keimanan dalam diri kita, dalam keluarga kita, terutama anak-anak kita, kita perlu membuat majlis di rumah ini.
terus membicarakan keagungan Allah, bicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita hidupkan majlis-majlis di masjid, di musola. Kita berzikir, diperbanyak zikirnya. Setelah sholat, apalagi di dalam sholat sudah otomatis. Di luar sholat, baik ya yang mengiringi setelah sholatnya ataupun kapanpun dimanapun, kita selalu ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pakai sendal kita ingat Allah ya, pakai baju ingat Allah, masuk WC ingat Allah, dan seterusnya ya, selama kita mengadakan perjalanan ya, kemanapun kapanpun ya, jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalkan doa-doa, doa pakai sendal, doa pakai baju, doa masuk WC, dan seterusnya ya, supaya kita selalu diingatkan dengan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di samping kita membicarakan terus keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membuat halaqah ya, majlis-majlis untuk membicarakan hal tersebut, maka kita pun mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tanamkan dalam diri kita iman yang sahih yang melahirkan amal-amal yang soleh. Begitu juga dengan keyakinan bahwa tidak ada jalan, tidak ada cara untuk meraih kesuksesan, meraih kejayaan kecuali mengikuti cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka agar tertanam keyakinan bahwa hanya dengan cara Nabi, maka pertama kita harus menanamkan kecintaan kepada beliau. Hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 24 jam dalam kehidupan kita. Hidupkan ya. 24 jam hidupkan ya. Kalau umpamanya tidak ada kecintaan yang mendalam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak akan memiliki kekuatan ya, untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana cara menanamkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW ya. 24 jam kita hidupkan sunnahnya. Jadi ketika kita masuk ke WC membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is dengan melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu, karena kita hubungkan kita hubungkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi mencontohkan ketika masuk WC melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu sebelumnya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is ya. Kemudian ketika kita keluar kita langkahkan kaki kanan terlebih dahulu ya. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani ya. Harus terhubung dengan baginda Rasulullah SAW ya. Bahkan di dalam fikih itu ada yang namanya istinjah ya, pakai batu gitu ya, pakai batu ya. Nah kalau kita umpamanya itu boleh pakai batu. Kalau umpamanya dalam diri kita ada perasaan jijik, maka wajib itu hukumnya. Ya. Kalau suatu ketika kita merasa jijik, ya, maka bisa wajib hukumnya. Ya.
Karena baginda Rasulullah pernah mencontohkan. Walaupun hukumnya mubah, tapi kalau ada perasaan jijik dalam diri kita, maka bisa wajib hukumnya. Ya. Kata Buya Yahya itu ya dalam kajiannya. Maka apapun yang kita lakukan, cobalah kita hubungkan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya tertanam kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupkan sunnah, kemudian kita bikin halakoh ya, terus membicarakan ya pentingnya iman dan amal soleh ya. Terus ya kita mencontoh kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, baik surahnya, sirahnya maupun sarirahnya ya, surah ya. Itu kita mencontoh bentuk-bentuk fisik Nabi ya, zohirnya Nabi ya. Walaupun sunnah memanjangkan jenggot ya, kita ikuti ya. Pakai bajunya ikuti. Itu sebagai upaya untuk menanamkan kecintaan ya, melalui mencontoh zohirnya Nabi, sunnah, surah, sirah, perjalanan hidupnya kita contoh, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, cara sholatnya, dan seterusnya. Begitu juga sarirahnya, pikir dan resahnya Nabi. Nah ini yang ketiga ini nih, yang harus ada pada calon-calon pemimpin siapapun dia ya, harus ada pikir dan resah sebagaimana pikir dan resahnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Supaya kita memandang setiap orang dengan dasar kasih sayang. Ada niat, ada tekad, ada keinginan terus menerus ingin menjadikan diri kita ini bermanfaat sesuai dengan kedudukan kita masing-masing ya, ingin bermanfaat ya, ingin agar sama-sama kita ini selamat dunia akhirat. Nah, penting itu ya. Ya, jadi pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Itu yang pertama ya. Baru nanti tanamkan sifat-sifat sahabat yang lainnya, sholat khusu wal khudunya, ilmu ma'az zikirnya, ikramul musliminya, tasihun niatnya, kemudian dakwah wat tablignya. Jadi yang pertama adalah kita istiqomah, berniat, bertekad, berusaha menanamkan keyakinan bahwa yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati itu, bahwa makhluk bisa mendatangkan manfaat, itu kita keluarkan. Isi hanya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua ya, kita harus tanamkan dalam diri kita keyakinan bahwa untuk meraih kejayaan dan kesuksesan ya, tidak ada cara lain kecuali mengikuti cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita hidupkan sunnah Nabi selama 24 jam ya, kita dakwakan terus pentingnya sunnah gitu. Kita contoh sunnah-sunnah Nabi baik surah, sirah maupun sarirahnya gitu. Ya. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kekuatan untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita tidak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim.
Makanya kita harus banyak berpesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di samping kita mengingat juga kita berdoa kepada Allah sebenarnya. Pesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sukses, ingin jaya. Tapi kita kadang-kadang malas untuk mendekatnya. Malas untuk berpesan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa aja buru-buru gitu. Ya, sholat aja buru-buru. Ya, penting kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di samping memperbaiki hubungan dengan sesama manusia, tapi yang diutamakan adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Ya. Itu saja barangkali ya. Nah, cukup ya untuk pertemuan kali ini. Wallahu a'lam ya. Yang benar datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan-kesalahan adalah dari kebodohan pribadi. Ya. Silakan barangkali kalau ada yang mau bertanya, silakan. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reynal. Bapak, mengenai cara agar kita semakin menguatkan keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Tadi dijelaskan bahwa yang pertama itu zikir, yang kedua itu menjalankan atau merutinkan taklim ya Pak, baik di masjid maupun di rumah. Nah, yang ingin ditanyakan itu bagaimana sih kayak semacam kalau di rumah itu taklimnya tuh kayak gimana, ataukah kayak gini, ada yang kayak semacam yang menyampaikan, ada yang mendengarkan, atau ada waktu-waktu khusus gitu yang biasanya dilakukan Rasul gitu kalau taklim di rumah tuh kayak gimana gitu sama anak atau sama istri. Itu saja sih Pak mengenai taklim di rumah gitu. Ya. Ada lagi? Satu-satu aja dulu. Ya. Ya. Jadi ya, kita dakwakan terus tadi, betul. Dakwakan terus. Ya. Besaran Allah Subhanahu wa ta'ala dibicarakan terus ini. Karena hati kita kan tidak punya mata, tidak punya telinga. Jadi dengan banyak membicarakan maka akan masuk gitu ya, keyakinan itu. Nanti Allah yang masukkan ya. Ya. Nah, sarana agar kita terus membicarakan itu lewat taklim. Kita hidupkan taklim di masjid maupun di rumah. Ya. Lah, yang kita kaji itu taklimnya taklim padoil. Ya, iya. Jadi kitab-kitab yang isi tentang keutamaan gitu. Ya. Nah, kalau pengalaman Bapak, ya, itu biasanya kita milih waktu tertentu yang kira-kira memungkinkan ya. Kita musyawarah dulu sama istri, sama anak, itu musyawarah. Mau habis subuh, mau habis zuhur, mau habis asar, ya, mau maghrib, habis maghrib atau pada isya, kita musyawarah dulu. Nah, ini termasuk musyawarah ini perlu dibiasakan ini. Ya, ini sunnah Nabi yang jarang ini di keluarga gitu ya, musyawarah. Ya, kita musyawarahkan dulu, nah nanti kita sepakati kira-kira yang sangat memungkinkan bisa ikut semuanya, waktunya habis apa gitu. Kebetulan kalau Bapak ya waktunya itu habis zuhur sebelum ini ya, sebelum normal gitu, habis zuhur. Nah, sekarang setelah normal waktunya habis isya. Walaupun sekarang memang banyak gangguan. Intinya adalah
musyawarah dulu sepakati. Nah, kemudian kitab yang kita kaji ya upayakan kita padoil. Ya, padoil. Tapi ya masail juga nggak apa-apa. Ya. Tapi banyak-banyaknya adalah fadoil. Ya. Nanti masailnya fikihnya banyak seminggu sekali, banyaknya fadoil. Ya, kalau yang ini kita fadilah amal sebenarnya. Ya, itu kan membicarakan tentang fadilah membaca Al-Qur'an, kemudian fadilah sholat, fadilah berjamaah, kemudian fadilah kalimat thayyibah dan seterusnya. Ya. Itu diulang-ulang. Sebenarnya intinya adalah kita membuat asbab. Ya. Karena ada janji Allah Subhanahu wa taala gitu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah gitu. Yatlunal kitaba wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah ya wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah suatu kaum ya berkumpul berjamaah ya, di masjidnya Allah ya. Kemudian membacakan ayat-ayat Allah, isinya taklim ini sebenarnya ya. Ya. Saling mengajarkan di antara mereka itu, kecuali Allah turunkan sakinah. Nah, gitu. Ya. Kemudian Allah cucuri rahmat. Ya. Malaikat akan berkumpul dan nama-nama peserta majlis akan dibanggakan oleh Allah di majlis para malaikat di sisinya. Insya Allah ini luar biasa. Ya. Ya, fadilahnya luar biasa, maka kita hidupkan, bikin asbab. Ya. Ya, yang mana tujuannya adalah agar nur kalamullah dan nur sabda Rasulullah SAW masuk. Nanti Allah yang memasukkan, bukan ustadz, bukan kiai, ya, bukan. Ya. Tapi Allah. Makanya kita dalam membuat majlis itu, ya, adab-adabnya ya harus diikuti adab-adabnya. Permasalahannya kadang-kadang kalau kita lihat ya, ini adab-adabnya itu, nah itu masalahnya, adab-adab dalam taklimnya itu ya diabaikan gitu, ya tawajuhnya kurang gitu, pada ngantuk ya. Itu masalahnya. Makanya ya kita harus sungguh-sungguh dalam mengikuti taklim itu. Kemudian niat amal gitu ya, niat amal. Nah, kita harus takut dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun gitu. Kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Ini ngeri sebenarnya. Ya, kalau kita lihat peringatan Allah ini dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 ini. Hei orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kaburo, besar maktan kebencian indallahi di sisi Allah. Ang taqulu, bahwa kalian mengatakan ma la taf'alun, apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi kita taklim itu ya, sebenarnya adalah untuk menguatkan diri, memperbaiki diri, supaya kita bisa beramal. Ya paku kan kalau cuman sekali ya tidak akan nancep kuat, tapi kalau berkali-kali ya tok makin kuat. Itulah tujuannya taklim itu ya, supaya kita makin kuat, bukan menceramai orang lain. Sekarang ini ya, memperbaiki diri
sendiri. Ya, gitu. Maka perlu kita menghidupkan itu. Ya. Ya, sakinah dengan dikasih ketenangan. Ya. Nanti akan akrab itu, akan diperbaiki nanti ya, hubungan kita dengan istri, dengan anak-anak kita ini. Terasa lah, nanti sangat-sangat terasa sekali kalau itu udah jalan itu. Bener loh. Yang susah masalahnya istiqomahnya yang susah. Karena yang akan membuat perubahan itu adalah istiqomahnya ini. Nah, ini luar biasa ini. Beratnya luar biasa. Tapi memang kita harus selalu punya niat, punya tekad dan terus mengupayakan. Ya walaupun nanti dalam prosesnya jatuh bangun gitu. Tapi kita harus punya niat, punya tekad. Ya. Apalagi yang belum begitu banyak kesibukannya gitu. Ya. Hidupkan itu. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak ya. Tadi dibahas bahwa yang pertama adalah ini 6 sifat para sahabat Pak ya. Yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Bahkan tidak ada kejayaan kecuali dengan melaksanakan semua perintah Allah. Nah, manusia itu kan khalifah fil ar ya. Khalifah fil ar yaitu pemimpin di muka bumi. Sedangkan yang namanya khalifah fil ar mungkin bukan hanya konteksnya akidah saja. Ada yang lainnya yang perlu ditata atau kebutuhan yang lainnya. Ini untuk mengimbangkan itu gimana Pak? Soalnya ketika kita berjuang untuk taat kepada Allah, tapi di sisi lain juga kebutuhan kita perlu dicukupi gitu. Ini menyeimbangkannya gimana? Kadang-kadang kita lalai itu gara-gara kita sibuk dengan ya tergoda atau terlena dengan kesibukan yang lain gitu Pak. Karena emang ujian ketika kita berusaha untuk taat di keluarga ya. Kadang-kadang tuntutan istri kan beda. Gitu, tuntutan istri kan keluarga beda, harus punya ini, harus itu. Nah kadang-kadang kita goyah itu di sana sedikit agak goyah gitu. Asalnya kita taat, ibadah, rajin, ketika ingat tuntutan konsentrasinya puyar gitu Pak. Fokus ke hal yang lain. Nah karena mungkin ya itu juga termasuk bagaimana solusinya. Apakah kita memperjuangkan menanamkan la ilaha illallah terus zikir terus. Sedangkan kebutuhan yang lainnya bagaimana kondisinya, apakah sama harusnya, sama wajibnya, apakah ini dulu yang terus dikejar gitu Pak, diperkuat, sehingga yang lainnya gimana gitu Pak? Itu minta penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya ya, itu tidak terpisah ya antara sifat yang satu dengan sifat-sifat yang lainnya. Karena ada yang keempat, ikramul muslimin, menunaikan hak-hak sama muslimin tanpa kita mengharap hak kita ditunaikan. Nah, nanti pada akhirnya itulah yang sejalan dengan hadis khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, sebenarnya kewajiban kita itu kan menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya begitu. Kewajiban kita menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak membicarakan keagungan Allah, dengan banyak berzikir, itu tidak berarti terpisah
terpisah dari aktivitas kita ya dalam halia dunia. Nah, agama itu kan mewarnai semua yang kita lakukan. Apa saja yang kita lakukan, konteksnya kan di samping sebagai khalifah fil ardh, ya kita juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan ada dua ya. Kita sebagai khalifah fil ardh dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah seperti perintahkan wa qul i'malu ala makanatikum, katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kalian sesuai dengan keahlian kalian masing-masing. Lah kita kerja itu kan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerja itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah kita mah hanya menyempurnakan tuh kewajiban kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah selebihnya ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah jangan sampai kita bekerja itu membuat kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki kita, sehingga dalam kita bekerja itu lupa kepada Allah, lupa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lupa kepada maksud hidup kita. Kan ada keperluan hidup, ada maksud hidup. Ya, kita mengumpul duit itu perlu. Ya kan? Ya. Punya mobil, punya rumah, punya kendaraan, punya sawah perlu, dan itu diwenangkan gitu. Cuman jangan sampai ketika kita memenuhi keperluan hidup kita, kita lupa dengan maksud hidup kita. Jadi yang harus diutamakan itu maksud hidup. Nah, di dalam mengutamakan maksud hidup itu kewajiban kita hanya menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya ini yang jadi PR kan hati ya. Hati kita, walaupun kita yakin bahwa rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering lupa gitu. Mati-matian mengejar keperluan hidup sampai melupakan maksud itu. Itu yang harus kita antisipasi gitu loh. Karena toh pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Nah, jangan sampai kita mati-matian untuk memenuhi keperluan hidup, maksud hidupnya ini kita lupakan gitu loh, tidak diutamakan. Yang terjadi kan begitu, yang banyak terjadi. Ya. Di dalam kita memenuhi di dalam kita berusaha untuk mencukupi keperluan hidup kita jadi meminimalkan gitu maksud mengutamakan maksud hidup kita. Nah, makanya kita harus menyeimbangnya gitu, kebesaran Allah, kawan Allah dibicarakan rutin gitu loh, walaupun tidak lama, rutin gitu, rutin ya. Karena kita beda dengan para sahabat Nabi. Kalau Kanjeng Nabi kan setelah di Madinah biasanya hari Kamis ya seminggu sekali, isi bosen gitu. Nah kita bukan sahabat Nabi masalahnya. Ya, jauh kita mah dengan sahabat Nabi, tiap hari lah kita usahakan tiap hari. Itu maksudnya supaya makin tertanam dengan kuat keyakinan kita bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tenang gitu loh dalam menjalani usaha untuk memenuhi keperluan hidup, tenang gitu, karena sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya yang sering membuat kita tidak mengutamakan maksud hidup itu karena keyakinan kepada jaminan Allah itu masih kurang. Itu yang PR kita itu sepanjang hidup kita kan itu. Sebenarnya ujian kita kan cuma dua kan ya.
Iya kan? Ujian iman dan ujian amal. Ujian iman jawabannya la ilaha illallah, itu menanamkan keyakinan dalam hati kita itu bahwa semuanya ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah sama-sama yakin bahwa hidup ketika 4 bulan di dalam rahim kita ya, 4 bulan Allah sudah tentukan rizki, pati, bagja, cilaka istilahnya gitu. Sudah ditentukan. Tapi kita masih sering resah, gelisah gitu. Ya. Dalam usaha gitu. Nah, penyebabnya yaitu belum kuat. Inilah PR kita sepanjang hidup kita. Itu caranya gitu, diantaranya kita terus membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sambil beramal. Kita berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi larangan Allah gitu. Ya. Kemudian kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah lah nanti yang akan memberikan kemantapan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terus saja. Ya, kita kan sama-sama lagi belajar ya sekarang memantapkan keyakinan. Tapi usahanya tetap jalan usaha. Ya, cuman jangan sampai ya usaha kita membuat kita lupa gitu loh dengan maksud hidup kita. Ya. Mengabdi hanya kepada Allah gitu. Beramal soleh yang akan jadi bekal kita nanti setelah kita mati. Ya gitu. Jadi sunnah baginda Rasulullah kita hidupkan. Ya dalam usaha kita juga hidupkan. Ya. Ketika Allah panggil, ya kita berhenti sejenak lah. Ya. Utamakan Allah Subhanahu wa taala sejenak kan. Nah, untuk sejenak saja kita istirahat kadang-kadang kita nggak mau, sungkan gitu loh, malas gitu loh. Ya kan? Nah, untuk melatihnya itu segera penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mengingatkan kita semuanya kecil kok. Cuma sok dibesar-besarin oleh kita. Penting gitu. Sehingga kita sungkan untuk sejenak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, yang menjamin rezeki kita gitu. Itulah nanti akan jadi sumber keresahan. Makanya kita latihannya gitu. Nah, nanti bukan berarti melulu itu enggak. Ya, ya. Ya, tanamkan keyakinan kita itu. Ya, kalau di yang saya dapatkan begitu. Kita hidupkan taklim di masjid, di rumah, kan nggak lama itu ya, tapi rutin tiap hari gitu. Tanamkan gitu, supaya kita terus membicarakan keagungan Allah, biar tertanam, biar kita makin kuat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, makin kuat gitu. Jadi benteng, nanti ada benteng yang makin kuat. Karena dengan dibicarakan kita akan ingat terus kan, ya kan? Akan ingat terus, akan jadi pikir. Lama-lama kan kalau jadi pikir akan jadi amal. Prosesnya kan begitu. Kalau sudah kepikiran, nah bagaimana akan kepikiran kalau jarang dibicarakan? Lupa yang ada nanti. Makanya kita perlu membicarakan, banyak membicarakan supaya jadi pikir. Pikir gitu. Ini sudah dijamin sebenarnya rezekinya oleh Allah. Nyantai aja ya. Usaha tuh nyantai tapi serius. Nyantai tapi serius. Ya, tuh jadi pikir jadi amal, ya amal. Ya ini pengalaman dengan istri aja ini. Ya. Istri bangun 1:30 kadang-kadang. Udah mah sekarang mah aja 1:30-nya prioritas untuk tahajud gitu loh. Nyantai aja lah, ditentukan rezekinya sama Allah kok. Ya nyantai, kira-kira saya tidak terganggu amalia yang biasa dilakukan sebelum subuh dan setelah subuh gitu. Ya, mama juga nyantai, tidak terlalu capek gitu. Ya, begitu. Ya. Itu memang perlu sering dibicarakan gitu. Nah, ketika jarang dibicarakan jadi lupa. lupa, timbul resah lagi gitu.
Tapi kalau sering dibicarakan agak pikiran, nanti akan jadi amal. Nanti kalau sudah amal, nah, itu akan jadi sifat, yakin gitu. Nah, itu prosesnya begitu. Sederhana sebenarnya ya. Cuma yang susah teh pelaksanaannya. Sederhana. Ya. Dan supaya bisa jadi pikir ya kita harus banyak membicarakan. Ya, jadi pikir. Nah, kalau jadi pikir kita insya Allah nanti akan mewarnai nanti perjalanan hidup kita, selalu ingat Allah, itu akan jadi benteng gitu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, ya, dengan mengingat Allah terus menerus hati kita akan jadi tenang gitu. Ya, masalahnya kita sering lupa. Allah alam gitu ya. Ya, mau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang guru abdi, guru saya sendiri ya. Teringat dari yang tadi disampaikan dalam surah Fusilat ayat 30 kalau nggak salah, surah yang ke-41 ayat 30, beserta dalam surah Luqman ayat 13, bagaimana yang disampaikan di sana tadi, beristiqomahnya yang terus menerus yang menjadikan pondasi keimanan kita, pondasi diri, yaitu keimanan kita yang dibawakan ke rumah. Kalau saya ambil konsep seperti itu, karena yang memang perlu pendidikan yang namanya di rumah itu seperti itu, seperti dicontohkan dalam surah Luqman tadi yang sudah dilaksanakan oleh beliau Pak Mul, itu sudah memberikan suatu transfer di mana kelompoknya itu dihimpun dalam suatu masjid yang akan dibekali, yang dibawakan kepada oleh jemaahnya kepada rumahnya masing-masing. Mungkin kalau misalkan tersampaikan akan menjadi suatu amal yang beruntutan. Di dalam konsep tadi, sedikit dari pengalaman beberapa hari yang lalu, ada anggap aja ini pengetahuan yang baru atau yang sudah diketahui, nggak apa-apa. Ada konsep zaman society 1.0 sampai ke 5.0, yaitu zaman masyarakat 5.0. Yang teralami, nanti mungkin dikaitkan dengan surah Yunus juga ya. Yang teralami saya pribadi yaitu di society 3.0, yaitu zamannya masyarakat dengan industri. Ya. Kalau Renal sama Yusuf sama yang lainnya mungkin sudah dikatakan dia itu udah mau ke titik 4.0, yaitu sudah mengenal internet. Dan yang menjadikan suatu jadi pemikiran ke depannya, persiapan pada saat ini untuk mengenal nanti 5.0 yang nyata. Sedangkan saat ini juga namanya teknologi adalah suatu yang memang dianggap wah dan luar biasa dan dicari. Dengan hal ini terkadang kita terlalu terlena dengan keindahan dunia ini. Seperti halnya kendaraan, berlomba-lomba setiap pabrik. Kendaraannya bisa jalan sendiri dengan sensor ABCD, safety-nya juga bagus. Dan yang ditakutkan ke depannya adalah bukan la tusyrik billahnya itu ketika dalam surah Luqman itu bukan amaliyah menyembah berhala, bukan. Yang ditakutkan kalau tidak ada basic saat ini, untuk kedepannya anak cucu kita yang jadi Tuhan itu bukan berhalanya, tapi segi keilmuan, dari segi keindahannya dunia ini, yang lupa tentang hakikat nanti kita akan mati. Sebagaimana disampaikan dalam surah Luqman tadi. Dalam surah Yunus, innalladzi
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina la yarzuna liqa'ana wa raddu bihayati dunya wa watma'anu biha. Sepertinya halnya tentang orang-orang yang beriman yang tidak mau dan tidak yakin atau tidak percaya tentang akan bagaimana nanti kita dikumpulkan. Karena apa? Dia merasa puas dengan dunianya. Itu tepatang tangannya. Karena mungkin saat ini seseorang bisa membeli sesuatu dengan handphone, serba mudah didapatinya. Karena ini sudah di titik 5.0, 4.0 lah. Masyarakat 4.0 seperti ini. Dan gambaran juga ketika pengajian nih mungkin ya, dikatakan ya oke lah, ada perkembangan zaman, orang nggak perlu datang, tapi antusias yang akan berkurang, sosialnya akan berkurang. Seperti guru dan murid pernah dilaksanakan daring, bisa mempermudah tanpa tempat dan waktu yang, tapi kan dengan sosial yang berubah. Nah, yang ingin dipertanyakan untuk bekal kita, Pak, bekalilah kita dengan sesuatu keilmuan di masa yang akan datang. Bagaimana cara menanamkan secara pribadi tentang hakikat iman untuk pondasi masa depan, sebab tak pernah kita tahu, saya ataupun siapapun juga, tentang al-maut, masa berlakunya kehidupan saya pribadi, dan bagaimana seorang laki-laki akan dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin di keluarganya. Ku anfusakum wa ahlikum nar, seperti itu kan. Seperti Yusuf, Renal dan lain-lainnya, Pak Amo juga sama. Dan itu yang akan menjadi pertanyaan. Mohon maaf, bagaimana bekalilah kami, Pak, tentang menyampaikan keimanan, tentang bagaimana menjaga keimanan dengan dunia yang saat ini, apalagi yang akan datang. Seperti gambarannya, wah luar biasa sekali itu. Sudah tidak mengenal sosial lagi. Mungkin itu, Pak, yang saya pertanyakan. Ya, terima kasih, panjang lebar liur. Ya, jadi kalau diringkas itu yang harus kita terus menerus latih adalah kepekaan rasa bertuhan kita, gitu. Ya. Nah, kepekaan rasa bertuhan, ya, di samping kita berkomitmen untuk lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi, ya. Kita terus di samping melaksanakan juga membicarakan. Ya. Kita harus komitmen. Ya. Allah memberikan kesempatan kita hidup, ya, sampai detik ini karena Allah berharap. Ada yang mengatakan karena Allah berharap berubah kita ini. Ya. Karena Allah berharap kita ini berubah. Dari yakin kepada makhluk hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari malas, dari rajin. Itu kok komitmennya adalah pertama ini, ketika kita dipanggil oleh Allah, segera hentikan. Itu perlu, itu bukan proses pembiasaan ya. Ya. Berhenti sejenak. Ya. Supaya kepekaan rasa bertuhan kita ini makin tumbuh menguat. Kemudian dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Kan diajarkan doa setiap kita
melakukan ini, melakukan itu. Dipakai sendal, ya. Kita injak sendal kiri, pakai kaki kiri, masukkan kaki kanan ke sendal kanan, baca bismillah, masukkan kaki kiri ke sendal kiri, baca alhamdulillah. Kemudian kita baca doa Allahumma inni a'udzubika minal iblisi wa junudihi. Itu sebenarnya menanamkan keyakinan kepada kita bahwa hanya Allah lah yang mampu memberikan perlindungan kepada kita dari iblis dan bala tentaranya yang godaannya luar biasa. Ya. Mau melangkahkan kaki, kita baca bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian jalan lurus, kita baca alhamdulillah, turun subhanallah, naik Allahu akbar. Itu hidupkan, dibiasakan. Ya. Atau secara umum mau apapun bismillahirrahmanirrahim, kita bisa berbuat begini begitu, itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk membicarakan itu, ya. Hidupkan, jangan sampai kita lupa, ya. Itu diawali dengan segera kita memenuhi panggilan Allah. Kalau Allah panggil, jangan diengke-engke, nanti rasa bertuhan kita itu berkurang, nanti berkurang itu segera, baik laki-laki maupun perempuan gitu, sejenak. Ya kadang-kadang kan kita kalau rapat ini sok mendramatisir betapa pentingnya rapat gitu, padahal ditangguhkan sejenak juga nggak apa-apa gitu. Kalau perhatikan itu loh, di sekolah ketika ada panggilan azan, sebenarnya bapak ibu guru berhenti aja sejenak dulu, nggak apa-apa, diasah perasaan bertuhannya itu biar makin seket gitu loh. Memang perlu berjamaah sih masalahnya, perlu bareng ya, cuman memang tantangannya kan untuk membuat bareng-barengnya itu nah itu, tapi memang kita harus mengingatkan gitu, itu lewat taklim ya, atau umpamanya secara personal ngobrol gitu ya, silaturahmi gitu. Jadi mengasah rasa bertuhan kita, mengasah rasa berislam kita, mengasah rasa bernabi Muhammad SAW, kemudian nanti mengasah rasa beribu bapak, mengasah rasa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu perlu diasah terus menerus. Nah, nanti sifat-sifat yang lainnya itu masuk di ikram itu mengasah rasa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara gitu. Ya. Ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan, menunaikan hak tanpa kita berharap untuk ditunaikan hak-hak kita itu. Nah, intinya adalah ya, kita laksanakan contoh dari Nabi gitu, hidupkan gitu. Ya, hidupkan. Ya. Kan begini, man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Ya kan? Ya, ulama katakan begitu, bukan hadis itu. Ya. Barang siapa yang perbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Sebenarnya itu kewajiban kita, perbaiki aja hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kita itu. Ya gitu. Kita membiasakan bersegera melaksanakan perintah Allah itu. Ya. Jika Allah panggil, bersegeralah, kita berhenti sejenak. Ya. Bersyukur kepada Allah. Ya, Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga, yang diampuni dosa-dosanya di masa yang lalu dan di masa yang akan datang, sampai bengkak sholat ibadah kepada Allah, ya, ditanya oleh Siti Aisyah gitu, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga gitu, diampuni dosanya di masa yang lalu dan akan
Datang. Apa nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kita bersegera wasari'u ila magfiratin itu sebagai ungkapan rasa syukur, harusnya mencontoh Nabi. Oh, Nabi saja yang jamin masuk surga, begitu hebat syukurnya. Kita yang tidak ada jaminan gitu. Ya, oh rasa syukurnya begitu kecil gitu. Allah panggil kita hari-hari. Kayaknya masih ini. Nah, itu maksudnya apa? Untuk mengasah. Ya di samping nanti ya kita membicarakan terus tiap hari gitu. Kebesaran Allah kita bicarakan sambil meminta kepada Allah kan ya. Itu 3 hal itu. Ya. Sebenarnya itu tadi sudah disampaikan ya. Ya. Di samping kita berusaha bersegera gitu menuju ampunan Allah, yakni dengan melaksanakan ya kewajiban-kewajiban kita, ya melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah gitu. Kalau kita mampu luang, kenapa kita tidak ambil peluang yang sunnah? Kalau yang wajib mau tidak mau kan? Kadang-kadang kan kita suka meremehkan yang sunnah, padahal dalam sunnah ada kejayaan. Itu maksudnya itu untuk mengasah rasa bertuhan kita yang sunnahnya ya. Yang jelas memang kita sering terburu-buru ya, dan itu memang perlu latihan kita supaya tidak buru-buru itu ya. Kita harus wanahan nafsa anil hawa gitu ya, harus berlatih menahan nafsu kita ya. Memang butuh proses ya. Sampai ini Ustaz ya, saya melatih ini pengalaman pribadi ya, melatih zikir pagi itu supaya isi koma gitu sampai isyraq aja. Kadang-kadang sok ngantuk, kadang-kadang sok koream, kadang-kadang dibuat begini, dibikin sengsara gitu. Kemudian mengingat Bilal gitu, ketika mempertahankan keyakinannya ahadun ahad gitu ya. Ingat itu, Masya Allah, itu Bilal diuji oleh Allah sedemikian rupa ya, mampu. Ini kita sabar sejenak saja kok diuji yang begini ringan aja kok. Nah ini nggak mampu gitu, terus dipikirkan gitu ya, terus saya berlatih. Ya ada hasilnya sih, ada hasilnya. Sok begitu dibikin susah ya, seperti contohnya duduknya begini ya. Ya. Tapi ada hikmahnya, jadi kuat juga begini jadinya, kesehatan jadi meningkat ya. Ada hikmahnya ya, sampai bisa duduk begini kayak anak kecil tuh. Ini gara-gara latihan begitu. Ngebayangin Masya Allah Bilal dulu ya, mempertahankan keyakinan la ilaha illallah itu dicambuk di ini bisa. Kita sedang berusaha mempertahankan keyakinan kita. Tuh, ini hikmah sampai bisa duduk begini. Itu tadi prosesnya begitu. Ya, alhamdulillah lah gitu. Ada hikmah-hikmah yang lainnya gitu. Ya gimana lah caranya lah. Ya, itu kan strategi ya. Cara gitu. Boleh kan cara dengan bagaimanapun gitu. Ya begitu. Jadi berkomitmen segera kita wasari'u ila magfiratim mir rabbikum gitu. Ya. Karena semua yang diperintahkan Allah itu pasti mengandung maslahat dunia dan akhirat. Kenapa kita tidak bersegera? Nah, yang dikhawatirkan kalau tidak bersegera yaitu rasa bertuhan kitanya itu makin berkurang gitu. Makanya supaya rasa bertuhan kitanya makin kuat, ya bersegeralah melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Jangan suka menunda-nunda. Itu ya. Kita kan sering menunda-nunda. Ya. Saya juga sama dulu sering menunda-nunda gitu. Tapi ketika sering menunda-nunda kan ya berkurang rasa ininya. Sering meremehkan ya.
kesunahan-kesunahan, padahal kesunahan-kesunahan itu kan dijanjikan oleh Allah dengan gaji, dengan ganjaran yang luar biasa gitu loh. Cuman masalahnya tidak kontan. Nah ini. Tapi kita tidak akan bisa takwa dengan takwa yang sebenarnya gitu loh, kalau tidak menanamkan keyakinan kepada yang gaib kan ya. Al-Baqarah ayat 2 kan gitu. Ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama itu yakin dengan yang gaib, pahala-pahala Allah yang Allah janji itu gaib. Nah itu harus, supaya meningkat ketakwaan kita ya kita harus berlatih menanamkan bahwa yang gaib itu bisa seolah-olah nyata di dunia ini. Makanya ketika ada waktu, ada kesempatan, ya ambillah kesempatan itu. Timpanya waktu luang nih, sholat duha, ya kita tingkatkan intensitasnya, bukan hanya 2 gitu, naik 4, naik 6, naik 8, 12 begitu. Terus ya, ketika ada waktu, itu juga sholat rawatib. Kadang-kadang sholat rawatib kita sering menyepelekan ya. Nah, jadi menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW itu untuk mengasah rasa bertuhan, berislam dan bernabi kita. Ya dengan kita menambah intensitas ya melaksanakan perintah-perintah Allah ya, yang sunnah ya. Kalau yang wajib kan mau tidak mau ya, yang sunnah itu juga akan menambah rasa bertuhan kita ya. Samping kita juga terus membicarakan itu tadi dengan banyak membicarakan lewat talim itu ya, coba itu akan jadi pikir gitu loh, kita kepikiran gitu. Makanya saya di sekolah itu setiap mengawali KBM selalu takror dulu ya, Allahul Khaliq, Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya, Allahul Malik, Allah yang menguasai alam semesta beserta isinya, Allahur Razik, Allah yang menjamin rezeki seluruh makhluknya, Allahul Sami, Allah yang maha mendengar, Allahul Basir, Allah yang maha melihat, Allahul Alim, Allah yang maha mengetahui. Kita hidup di atas bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan minum dari rezeki Allah, dimanapun kita berada didengar, dilihat dan diketahui oleh Allah. Pasti dan pasti kita akan mati, dikembalikan kepada Allah. Malu kalau tidak sungguh-sungguh taat kepada Allah, malu kalau bermaksiat kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu saya akan terus begitu. Kenapa? Karena yang saya rasakan dengan terus begitu, ada perubahan dalam diri, ada manfaat yang sangat terasa gitu. Maka tidak ada salahnya kan ditularkan kepada orang lain, karena sudah beramal dulu gitu. Ya begitu, itu pengalaman gitu. Itu begitu ngaji gitu di sana, di sekolah gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada lupanya gitu ya. Tapi seringnya adalah ingat itu upaya supaya kita terus membicarakan, jadi pikir, ingat karena kita ini Masya Allah digoda oleh setannya luar biasa. Setan hidup berabad-abad sebelum kita hidup gitu, dengan pengalaman seabrek-abrek gitu. Ya kan ya, kalau bukan karena pertolongan Allah kita ini nggak bisa apa-apa. Maka kan aneh kalau kita tidak banyak-banyak menyebut Allah, tidak banyak meminta kepada Allah. Itu ya upayanya. Di masjid, di rumah ya, kita di rumah itu anak selalu diingatkan jangan bosan ya, untuk mengasah rasa bertuhannya itu. Sholat jangan sampai kita bosan mengingatkan anak kita. Banyak orang tua yang kalah, bosan gitu loh mengingatkan anak kita untuk sholat, padahal dampaknya luar biasa. Makanya tidak ada salahnya kita amalkan doa supaya kita nggak males itu, yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajji wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhli,
wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu untuk memotivasi diri gitu loh, supaya nggak males, supaya kita setiap detik, setiap menit, setiap jam bermanfaat gitu. Efeknya luar biasa itu ya. Jadi kalau di rumah, ini pengalaman ya, tahadusan binikmah gitu ya, dihayati itu baca doa itu, memotivasi diri, mensugesti diri gitu. Jadi tidak banyak nganggur di rumah gitu, walaupun loba no teka cabak terus terang aja karena keterbatasan fisik dan waktu ya, tapi ada gelas kotor, ada piring kotor, segera gitu cuci ya. Intinya akhirnya kita berusaha supaya menjadi orang yang bermanfaat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena Allah Subhanahu wa taala ya kan akan selalu memperhitungkan sekecil apapun. Fama ya'ma misqala dzarratin khairan yaro, wa may ya'ma misqala dzarratin syarran yaro. Itu rasa bertuhan dasarnya gitu. Ya Allah a'lam lah, ngacablak ngalor ngidul tepuku ya. Tapi mudah-mudahan ya intinya bisa ditangkap gitu ya. Nggak terasa ya sudah 9:30 ya. Bisa tutup aja ya. Baiklah ya. Insyaallah yang ngomong baik, yang mendengarkan baik. Tapi ada yang lebih baik, yang mengamalkan apa yang dia tak tahu. Maka kita niat amalkan dan sampaikan kepada orang lain. Insya Allah kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.